selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman POY yang menjalankan. Mudah-mudahan di situasi COVID saat ini puasa kita lancar gitu ya. Dan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, menjaga kita semua, memberikan kesehatan supaya nanti 30 hari ke depan puasa kita lancar, amin. Oke, hari ini tuh giliran saya untuk sharing di grup POY. Sempat bingung sih mau pilih topik tentang apa gitu ya, karena bingung juga, nggak pede juga gitu. Secara di grup POY semuanya orangnya keren-keren semua, jam terbangnya luar biasa gitu, takutnya nggak meaningful aja gitu yang kita sampaikan. Tapi itu kan pikiran negatif yang harus kita kesampingkan. Jadi apapun itu saya berusaha untuk sharing sesuatu mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Jadi kali ini tuh saya mau sharing tentang konsep dasar atau teknik dasar public speaking. Kenapa saya pilih topik ini? Karena ini juga based on true story. Saya pernah ngalamin kecemasan berkomunikasi di depan umum gitu ya, dan saya bisa melewati itu. Saya berusaha untuk belajar bagaimana teknik-teknik public speaking, teknik-teknik communication skill gitu. Dan yang kedua, karena saya melihat bahwa teman-teman kan aktif banget untuk party gitu ya, untuk jadi training, jadi facilitator. Nggak ada salahnya ketika saya bisa kasih informasi ini ya teman-teman, minimal jadi pengingat buat teman-teman gitu. Iya, sebelum tampil presentasi, oh ingat kata Afdal nih, ada teknik-teknik harus kita perhatikan sebelum kita presentasi gitu ya. Oke, secara umum public speaking itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada look, yang kedua audio. Jadi look itu berkaitan sama penampilan kita gitu ya, apa yang kita pakai gitu ya, apa yang melekat dalam diri kita, itu mengganggu atau mendistract audiens atau tidak, itu harus kita perhatikan. Yang kedua itu audio. Audio itu bagaimana kita produce suara kita jelas atau tidak, enak didengar atau enggak gitu, sampai atau enggak ke didengar atau tidak oleh audiens gitu. Untuk kita bisa mengkontrol atau menjaga kualitas kedua hal ini, ada teknik-teknik yang bisa kita lakukan atau kita perhatikan dalam kita melakukan public speaking. Ada 4. Yang pertama itu ada kepercayaan diri, yang kedua ada teknik vokal, yang ketiga itu ekspresi and gesture, yang keempat itu ada bumbu komunikatif atau humor gitu. Ayo kita lihat satu-satu gitu ya. Yang pertama kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu sangat penting. Kalau menurut saya itu lebih kepada akarnya public speaking itu ada di kepercayaan diri gitu. Teman-teman mungkin jauh lebih tahu ya gimana pengaruh si confidence ini untuk diri kita secara keseluruhan gitu ya, apalagi namanya public speaking. Ini akan mempengaruhi look kita secara keseluruhan. Kalau kita nggak pede, ya penampilan mau baju sekeren apapun kita pakai, mau makeup seglamor apapun kita pakai juga nggak akan tampak bagus karena kita nggak nyaman dengan itu. Kemudian juga audionya juga nggak akan bagus ketika kita nggak percaya diri. Kita memproduksi suara yang nggak jelas, gemeteran mungkin, terbata-bata gitu. Itu juga mempengaruhi penampilan kita secara keseluruhan. Jadi betapa pentingnya untuk kita bisa mengembangkan atau meningkatkan kepercayaan diri. Dengan apa kita bisa lakukan? Ya mungkin teman-teman jauh lebih tahu. Tapi kalau saya pribadi sih biasanya sebelum presentasi dulu, saya itu selalu kayak menanamkan pikiran-pikiran positif mengenai saya tuh memahami materi ini, saya menguasai materi ini, jadi saya punya hak, saya punya pantas untuk bisa tampil di depan umum untuk menyampaikan materi ini. Jadi saya kayak begitu. Kemudian ya banyakin latihan, kemudian ya jam terbangnya harus ditingkatkan gitu. Terus yang kedua adalah teknik vokal. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan gitu ya. Kita malas, kita kayak menganggap remeh bahwa ngapain artikulasi, ngapain, yang penting kita menguasai materi aja udah gitu. Nggak bisa kayak begitu gitu loh. Jadi ketika kita udah punya materi yang bagus, harus diikut sertakan dengan cara penyampaian yang bagus juga supaya sampainya itu efektif gitu ya ke audiens kita gitu. Jadi teknik vokal ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada volume, yang kedua ada
apa namanya, facing kita atau tempo, yang kedua ada artikulasi, yang keempat ada intonasi. Nah, itu dulu aja yang kita harus pahami, itu akan sangat membantu kita ketika kita presentasi atau menjelaskan atau menjadi trainer. Dan di grup Roye kan teman-teman partinya luar biasa banyak tuh, ya lumayan juga kan ketika kita bisa menerapkan teknik-teknik dasar ini akan jauh lebih baik presentasi kita gitu. Yang pertama itu volume kita harus pastikan keras tidaknya suara gitu ya, apalagi kita dikasih mikrofon kita harus tes banget bahwa suara kita tuh jelas kekerasan atau kurang gitu ya, didengarkan oleh audiens gitu. Jangan sampai kita sering banget tuh, saya sering banget ngelihat bahwa nggak pernah dicek, main bablas aja, jadi nggak dipastikan audiens itu dengar atau nggak. Kadang-kadang kekecilan, kadang kebesaran sampai kuping audiens sakit gitu ya, itu harus kita perhatikan. Yang kedua artikulasi, pacing ya, tempo. Pacing atau tempo ini tuh menentukan gaya kita bicara gitu ya. Jadi ada dua hal menurut saya yang mempengaruhi dari si pacing ini atau tempo bicara kita. Yang pertama materi dan audiensnya. Kalau materi ya, kalau yang berat banget materinya kita harus sedikit lebih pelan gitu supaya audiens bisa lebih paham. Kalau dari audiens kita lihat, kalau anak muda mungkin kita bisa ngomong cepat, kita bisa pakai kata-kata yang yang relevan sama usianya gitu. Kemudian kalau orang tua ya kita mungkin harus lebih pelan gitu. Tapi kalau untuk baru-baru ya kita pakai yang menengah aja, yang nggak cepat, yang nggak ini juga nggak lambat juga gitu. Kemudian yang ketiga itu artikulasi gitu ya. Artikulasi ini sangat penting sekali gitu ya. Artikulasi ini kita harus mengeluarkan atau memproduksi suara dengan jelas supaya audiens juga bisa dengarnya jelas. Sebutin A, I, U, E, O. Jadi kita harus buka banget tuh mulut, nggak usah yang kayak kumur-kumur. Kita sering bilang kan ngomong kayak kumur-kumur gitu. Misalnya kayak, baiklah hari ini saya akan menyampaikan mengenai public speaking. Bayangin ketika kita menyampaikan itu ya audiens juga nggak akan memberikan perhatian kepada kita karena nggak jelas banget gitu ya. Dan ini bisa dilatih artikulasi, misalnya kayak setiap hari mungkin kita belajar untuk menyebutkan kalimat yang belibet, misalnya kayak ada ular melingkar di pinggir pagar gitu. Itu harus rajin kita omongin untuk melatih artikulasi kita. Dan kita jangan malas untuk buka mulut ya, A, I, U, E, O ya, nggak ngomong, jangan yang yang takut jelek gitu loh. Dia harus jelas gitu, harus dibuka mulutnya. Itu untuk artikulasi. Kemudian yang keempat itu intonasi. Intonasi penting juga. Kalau kita nggak pakai intonasi itu kita ngomong tuh datar banget. Percaya deh, it's gonna be boring banget gitu. Jadi kita harus perhatikan intonasinya, mana yang harus kita tekan gitu. Ini bisa dilatih dengan misalnya kayak satu kata kita ucap dengan intonasi yang beda-beda. Misalnya kayak pergi tuh kita bisa latihan dengan intonasi yang beda-beda. Pergi ngusir, pergi nggak mau ngusir, misalnya banyak caranya untuk kita bisa melatih intonasi kita gitu. Kemudian yang ketiga aspeknya adalah ekspresi and gesture. Ini juga kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, ekspresi kita, padahal kita bisa memaksimalkan elemen-elemen yang ada di tubuh kita, mulai dari mata gitu ya, eye contact sama orang, hidung, mulut gitu ya, kita bisa menggunakan untuk kita lebih menampilkan ekspresi yang baik. Dan ini erat kaitan sama energi, jadi kita harus masukin energi setiap kita ngomongin sesuatu sehingga terbentuklah ekspresi yang juga berenergi gitu dan memunculkan, menggrab perhatian audiens gitu. Kemudian gesture juga gitu, kita nggak boleh awkward, kita nggak boleh kayak overwhelmed with nervousness gitu loh. Sering banget kan kayak begitu, itu membuat kita tuh nggak bisa kontrol itu kita gitu ya, gesture kita. Itu yang harus kita perhatikan. You have to make your gesture in control gitu. Oke, keempat itu ada
bumbu-bumbu komunikatif atau bumbu-bumbu humor. Jadi public speaking itu it's not about us, it's not about speaker, tapi tentang audiens. Jadi kita harus perhatikan audiens itu paham atau enggak, kita harus bertanya, kita harus melibatkan mereka gitu ya. Terus membumbukan dengan humor-humor gitu. Jadi proses publikasinya akan lebih hangat, lebih cair gitu. Oke, kira-kira gitu yang bisa aku sharing. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang mau bertanya tentang public speaking, boleh ditanya, nanti saya akan email gitu ya. Materi-materi tentang public speaking gitu. Ini baru teknik dasarnya aja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.